impianku tuh pengen banget punya rumah duka gratis buat orang-orang susah. Karena mereka juga pantas untuk dilayakan, mereka juga manusia. Banyak orang yang bisa melayani orang hidup, tapi sedikit yang mau melayani orang mati. Aku mau berjuang buat mereka, karena aku juga mau mati secara terhormat juga nantinya gitu. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan bahkan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hari ini sahabat saya sudah hadir di sini, Gloria Elsa Hutasoid. Hai. Halo, Hai. Seneng banget loh kamu di sini. Kenapa? Karena Gloria ini menurut Uncle pekerjaannya mulia sekali gitu loh. Kenapa? Membuat orang yang berpulang itu terlihat kembali dengan kesederhanaan yang alami, tapi tetap terlihat indah ya. Iya, indah. Ya. Bersahaja. Itu menarik banget itu. Ada quotes kamu apa? Cintailah kerjaanmu apa? Doakan pekerjaanmu dan kerjakanlah doamu. Doakanlah pekerjaanmu dan doakan pekerjaanmu dan kerjakanlah doamu. Nah, dalam banget itu. Wow. Kalau nggak pakai cinta, pekerjaan ini bukan ya pekerjaan yang sepele lah, ya kan. Tapi harus pakai cinta benar-benar Uncle di sini, karena kita memanusiakan manusia untuk yang terakhir kalinya. Untuk terakhir kalinya. Mungkin pekerjaan ini nggak begitu familiar, ya, ataupun digemari oleh banyak orang ya, favorit orang banyak orang. Tapi makin kemari Uncle lihat pekerjaan perias jenazah ini mulai banyak orang melakukannya. Iya, mulai banyak. Nah, di saat ini Uncle nggak tahu apakah karena memang menjanjikan dalam hal ekonomi, tapi Uncle lihat kamu justru melakukan ini karena dasar ingin melakukan pelayanan. Iya, karena aku tidak mau mendoakan kemalangan seseorang untuk keuntungan aku. Jadi aku kalau mau makan harus doain supaya orang lain meninggal gitu, nggak mau. Dan aku mau mengembalikan apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan aku saat suamiku yang pertama itu meninggal. Aku nggak punya apa-apa, Uncle. Di situ itulah turning point kamu sebetulnya ya. Janji sama Tuhan itu sampai sekarang masih aku pegang gitu. Tapi boleh Uncle tanya ya, merias jenazah, layanan, kemudian memberikan gratis untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa membayar. Cukupkah untuk hidup kehidupan kamu? Iya, kalau matematika yang manusia nggak cukup, Angga. Ya, tapi matematikanya itu Tuhan, rahasia yang hanya yang Maha Kuasa yang tahu ya. Iya, matematikanya Tuhan selalu cukup. Sampai saat ini aku dan anakku masih bisa makan, sekolah, membayar kosan gitu tanpa nunggak gitu. Karena Gloria ini sempat ada masa di mana Gloria Uncle dengar bukan stres, bukan depresi ya, tapi sakit-sakit terus gitu. Masuk IGD. Mama yang cerita. Iya, masuk IGD terus ya. Gitu loh. Iya. What happened? Kenapa? Karena mungkin capek, kurang istirahat juga, terus sama memang aku mempunyai satu karunia dari Tuhan membawa pesan jenazah. Ya, aku merasa itu hal yang berat buat aku gitu loh. Karena menyerap energi dari si jenazah itu membuat aku mungkin sakit-sakitan, nggak kuat secara mental gitu loh. Makanya aku sempat ke dokter psikiater, takut schizofrenia segala macam. Kenapa tuh, involve kah tuh bagaimana? Ya karena
ketika aku merias, aku mendengar suara kan aku perlu sampaikan gitu. Dan itu proses terjadinya itu tuh memakan energi. Pasti aku akan sakit-sakitan gitu. Waktu merias mendengar suara, maksudnya they communicate with you gitu? Yes, hanya dengar suara, tidak wujud. Iya. Ya rata-rata mereka minta maaf, surat wasiat, terus pesannya terhadap anak-anaknya seperti apa gitu loh, rata-rata sih itu. Cuma satu hal yang Uncle tadi sempat ngobrol sama kamu ya, sebelum kamu melakukan memandikan dan merias jenazah itu, you try to communicate with them with your own way ya, dengan caramu ya. Iya. Kayak kulonun lah bahasa Jawanya ya. Iya. Ini lebih Jawa, lebih Betawi daripada orang Betawi. Ini aslinya ini Danau Toba ini ya. tapi karena udah lahir di Condet ya. Jadi kecondet-condetan ya. Iya. Ya biasanya aku pasti kalau datang itu memperkenalkan diri tante atau om atau inang sesuai dengan panggilannya atau umurnya atau kakak adik gitu ya. Pasti saya akan memperkenalkan, nama saya Elsa, saya ada pelayan kalian hari ini. Saya minta maaf sebelumnya kalau Anda nanti kekurangan, tapi mohon kerjasamanya. Hal-hal yang nanti terjadi di luar dari kendali saya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti gitu, dan kalau bisa nurut gitu. Jadi kita benar-benar bekerja ini bukan karena harus berdekatan secara jiwa. Ya itu jiwa itu kan kita harus menyentuh ke dalam sukma gitu karena jasad ya memang sudah. Iya, tidak ada, nggak ngerespon. Tapi jiwa itu kan terus hidup kan. Yes, benar. Jadi komunikasinya dengan jiwa itu. Iya. Karena ada yang mohon maaf ya, mungkin tangannya biasanya kalau adat Batak nih suka salah nih. Kalau misalnya sudah anak-anaknya sudah menikah, biasa tangan seperti ini. Tapi di rumah sakit nggak tahu adat, jadi mereka gini udah kaku, Uncle. Jadi kita harus ajak ngomong, komunikasi gitu. Dan believe it or not ya, mereka nurut. Ya. Puji Tuhan. Iya, makanya. Nah, tapi tadi kita bilang pekerjaan ini banyak yang orang mulai minati sekarang. Yes. Ya, bahkan tempat penitipan jenazah, rumah duka makin banyak dan makin bagus. Iya, karena bisnis kematian ini adalah bisnis yang paling menggiurkan. Dan rata-rata orang yang berhubungan dengan kematian itu, dia mau bikin harga berapa aja, mereka akan turut kan. Yang penting keluarga mereka tahu bahwa ada yang meninggal ini berpulang dengan keadaan baik dan layak gitu. Cuman kalau Uncle lihat dari Instagrammu ya, ya dengan berbagai macam yang kamu posting gitu ya. Correct me if I'm wrong ya. Uncle melihat juga di beberapa rumah duka teknik untuk merias wajah pengantin itu sebetulnya aku nggak bilang old school ya. Memang old school mau diapain? Iya, memang old school. Mereka tidak belajar untuk memperbarui. Kita punya tren makeup sendiri juga punya gitu loh. Jadi merias wajah jenazah pun ada tren makeup sendiri. Iya, ada glamour makeup, ada soft makeup, ada natural makeup, tergantung si jenazah waktu hidup seperti apa atau permintaan keluarga gitu, Uncle. Nah, kalau di rumah duka ini kadang-kadang mereka tuh tidak mau kita kan nggak punya sekolah nih ceritanya, tapi kan kita ada sekolah makeup gitu ya. Mereka tuh jarang mau menaruh karyawannya untuk bisa naik grade, untuk tahu melek mata bahwa perias jenazah di luar negeri itu keren-keren. Dan itu aku belajar itu, aku berteman dengan mortician di luar negeri. Kita sebutnya di luar negeri mortician. Ya aku kadang-kadang juga suka sedih ya. Jadi gini, si keluarga pengennya kan si jenazahnya tampilnya cantik, sementara sudah bayar di rumah duka. Nah, aku kadang-kadang suka retouch mereka dan hasilnya memuaskan. Tapi aku suka dimaki-maki rumah duka. Kenapa? Karena ya mungkin menurut mereka kesannya menjelek-jelekan rumah duka. Padahal justru kalau mereka ngerti, aku justru menyelamatkan rumah duka itu.
Karena kan nggak mungkin orang bertanya, kok make upnya cakep, siapa yang make upin? Nggak mungkin, nggak mungkin para pelayar meskipun yang kamu tahu. muncul terakhir retouch ya, gitu iya, loh. gitu. Nah, Oh maybe mereka untuk standarnya aja kali. Terakhir retouchnya butuh kamu lagi. Tapi udah nggak bisa lagi aku, udah di boykot. Oh gitu. Iya, suka sedih sih sebenarnya karena mereka kan ngeluarin value uang yang 1,5 juta paling murah untuk biaya makeup dan hair dulu. Karena makeup ini kan nggak gampang ya, karena kalau jenazah itu kan otomatis udah dingin ya. Iya, dingin. Kalau nggak pakai sesuatu yang kira-kira dengan yang dingin itu, ya tentu nggak akan nyerap ke dalam kan. Nah itulah letak teknik kesulitannya. Iya. Dan itu aku pelajari semua. Memang kita memang downgrade banget sih untuk pemulasaran jenazah dari negara lain gitu ya. Kalau balas mereka, aku pernah dapat jenazah dari Amerika ke Indonesia 2 minggu. Perjalanan itu terombang-ambing, tapi sampai di Indonesia masih moist. Ya kita mungkin kalau kita udah kaku kali gitu loh. Karena mereka tahu betul bagaimana untuk membalsem itu tadi ya, apa ya itu. Nah itu cita-citaku sih, pengen punya makeup yang khusus buat orang meninggal. Doakan aja Uncle. Amin. Gloria punya pengalaman apa pada saat kalau nggak salah Uncle tadi sempat dengar ceritanya ya, ada institusi yang menolak jenazah karena jemaah itu tidak sering ke tempat institusi ibadah itu. Ya memang waktu itu aku mengeluarkan jadi ada jenazah yang ditolak oleh salah satu rumah ibadah. Yang rumah ibadahnya altarnya besar sekali kayak mau bikin konser. Dan tidak sebesar cintanya ternyata. Jadi diterlantarkan jenazah di salah satu rumah sakit dan malam-malam dari pagi sampai malam baru aku keluarkan. Aku keluarkan di situ, aku membayar biayanya sampai penguburan aku yang ngurus. Rumah duka, peti jenazah, memandikan sampai penguburan, semua aku bayar lunas. Nah, aku bilang sama mereka sangat tersentuh dengan aku bilang jangan pernah berterima kasih sama aku, tapi berterima kasihlah sama Tuhan. Karena aku tahu manusia seberdosa apapun, ketika kamu berpulang, Tuhan pasti kasih kemudahan. Kalau kamu, keluargamu itu benar-benar percaya atas mukjizat Tuhan gitu. Aku cuman kayak alatnya aja loh, Uncle. Alatnya Tuhan, perantara Tuhan. Dan aku merasa bahwa aku mau nangis ya kalau ngomongin orang. Jadi kalau udah susah di dunia jangan susah matinya gitu. Sedih banget gitu loh, kayak lu udah berjuang hidup, makan susah, hidup susah, meninggalnya jangan gitu. Jadi aku mau banget, impianku tuh pengen banget punya rumah duka gratis buat orang-orang susah. Karena mereka juga pantas untuk dilayakkan, mereka juga manusia gitu loh, mereka juga berjuang. Jadi kadang-kadang aku merasa ya mentang-mentang kami orang susah, orang miskin, kami bisa diperlakukan seenaknya seperti bukan manusia. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh aku pengen banget berjuang untuk mereka. Banyak orang yang bisa melayani orang hidup, tapi sedikit yang mau melayani orang mati gitu, orang meninggal, jenazah. Karena jenazah tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma bisa pasrah, mereka cuma bisa ya mau istilahnya nih ya, gue orang nggak punya nih, lo mau buang ke kali sekalipun mereka bisa apa gitu. Sementara aku mau berjuang buat mereka karena aku juga mau mati secara terhormat juga nantinya gitu. Nah, itu adalah bentuk penghormatan terakhir ya? Iya. Pada orang yang sudah berpulang ya, jenazah. Tapi Uncle lihat postingan Gloria juga di Instagram. Aku sih nggak mandang kamu ngasih lihat orang foto postingan orang yang udah berpulang yang udah di make up ya. Tapi banyak yang celotehan yang nggak sepantas ya. Iya, banyak. Menurut aku masih dikeluarkan ngomong di situ. Hati nuraninya di mana gitu? Ya itulah, kita kan hidup di negara plus 62 ya Uncle gitu loh. Jadi buat mereka
kematian itu bisa buat bercandaan, padahal mereka nggak tahu bahwa mereka pun akan mati. Nah, itu maksud aku gitu. Dan biasanya orang-orang yang kayak gitu memang aku membuat Instagram itu sebenarnya buat edukasi buat orang-orang di luar sana bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang sangat mulia dan tidak boleh diolok-olok gitu kan. Dan jenazah itu layak untuk berpulang selayak-layaknya gitu. Nah, banyak karena kita keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, karena misalnya kita yang aku rias kan ada 4 ya, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Itu yang aku pegang 4 itu yang rata-rata. Nah yang 4 itu kan memang kita mengedukasi bahwa di luar dari agama ini kita nggak tahu nih tata caranya gitu loh, kan ibadah gitu. Tapi jangan jadi bahan olok-olokan gitu loh. Maksudnya jadi bahan kayak aku ngerias jenazah before and after, terus ada yang komentar misalnya, kok nggak ngaca dulu jenazahnya gitu kan, gue takut nih abis ngerias terus melek matanya gitu. Itu kayak nggak banget gitu loh, memperolok-olok gitu. Dan ya mudah-mudahan di tempatnya Uncle, aku mau ngomong sama teman-teman semua bahwa belajarlah untuk menerima perbedaan, belajarlah untuk menerima tata cara ibadah kami, caranya mempersiapkan jenazah kami, jangan diolok-olok lagi. Kalau bisa malah support kami gitu loh, karena percaya deh, apa yang kamu punya, kuasamu yang kamu punya tidak akan bisa mengembalikan nyawamu gitu. Dalam banget ya. Iya. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa mengembalikan nyawa, waktu, dan tidak bisa pengalaman juga semua. Kamu pernah ngalamin kehilangan suami tercinta. Iya, 2 tahun. Iya. Kamu berjuang dan iya, sampai nggak ada apapun juga kamu masih tetap berjuang. Iya, sampai sekarang juga. Sampai sekarang dengan keluarga mereka pun kamu tetap baik, sakit juga kamu selalu. Iya, urusin. Sampai yang ngusir saya pun meninggal kemarin, ada ipar saya nguburin sampai terakhir. Saya mandiin bahwa kebaikan itu bukan pilihan tapi keharusan buat aku. Dan itu cinta loh. Cinta. Cinta yang nggak bisa dibeli. Iya, nggak akan bisa dibeli. Itu dikasih yang Maha Kuasa. Semua orang nggak ada yang jahat di dunia ini, hanya belum tidak memahami apa itu cinta. Gitu. Saat orang berpulang itu harus bersahaja kan ya, terlihat bersahaja. Dan ada pengalaman, mungkin ada pengalaman request dari orang-orang saudara-saudaranya bahwa sebelum dia berpulang dia yang aneh-aneh. Ada Uncle. Waktu itu aku pernah ngerias jenazah, ada anak yang meninggal itu mantan DJ. Dia mintanya apa eyeshadow-nya bling-bling apa segala macam anaknya. Iya. Terus bulu mata mesti 4 lapis, 5 lapis. Iya. Terus aku bilang, terus rambutnya mesti dibikin-bikin kayak kondro gitu. Aku bilang bahwa saat terakhir berpulang itu harus bersahaja. Kita nggak punya kaidah sih, nggak ada, tapi ada pakem-pakemnya di mana norma ya, kita bilang norma kalau ngurusin jenazah itu harus pulang dalam keadaan baik banget, sederhana, bersahaja, karena kita lahir pun dalam keadaan sederhana gitu loh. Ya kalau mau misalnya yang kayak gitu, aku bilang ya aku pasti nanti akan dimarahin sama pendeta atau pastor gitu. Jadi aku kasih pengertian dan mereka ngerti kok gitu. Tapi tentang alat makeup-nya sendiri ya, Uncle tadi dengar bahwa memang alat-alat makeup yang sudah expired, ya kan, kamu kumpulkan. Aku kumpulkan. Tapi tentu dengan warna-warna dan kualitas yang masih baik ya, yang tidak cocok. Berjamur, tidak kering gitu loh. Jangan juga yang neon-neon warnanya gitu. Jadi warnanya yang mesti natural, kalem, segala macam. Nah ini disesuaikan dengan karakter mereka. Bagaimana dengan orang yang mohon maaf ya kecelakaan dan jadi dalam bentuk yang sudah yang tidak proper gitu. Kalau biasanya luka-luka itu kita tutupin pakai wax, Uncle. Baru kita perhalus lagi dengan foundation segala macam gitu. Tapi kalau luka yang membesar gitu, mereka biasanya kan dijahit oleh dokter dulu gitu ya. Kita tinggal memperhalus saja, ditutup pakai wax atau ditutup pakai lem Korea gitu sih.
Jadi tapi kalau primer kita pakai lem kertas supaya nempel, karena kita belum punya kita belum punya foundation yang buat yang meninggal. Somebody has to start. Kamu cobalah untuk bikin nantinya. Ayo, siapa yang mau ikutan? Investasi ya. Iya, semua orang kan akan berpulang. Iya, betul. Ya kan mungkin akan membutuhkannya gitu untuk yang sesuai dengan kepercayaannya tentunya ya. Betul. Gitu ya. Oke, speaking about Lionel. Lionel apa Lionel panggilannya? Lionel. Lionel ya. Ini kan sering nih nemenin kamu katanya. Iya, sering. Dari bayi merah. Nah, itu gimana dia nemenin kamu merias jenazah? Lionel itu anak yang benar-benar tough ya. Dari umur 3 tahun, dari umur bayi itu sudah ikut aku bertempur di jalanan, luar biasa. Dan dia memang cita-citanya pengen jadi orang kaya, entrepreneur, apapun itu katanya. Karena dia pengen banget punya rumah duka, mewujudkan impian maminya. Mudah-mudahan Lionel besar nanti nonton bagaimana hari ini mami cerita betapa mulianya hati kamu nak. Dan dia, aku dulu pernah, aku cerita pasti nangis. Pernah aku ngurusin jenazah 25 kilo naik ojek kehujanan sama Lionel. Dia ikut ya? Dia pernah ngomong, Mami, kenapa kita orang baik tapi kita orang miskin? Kenapa kita kehujanan? Kenapa kita kedinginan? Aku bilang sama Onel bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi tunggu waktunya Tuhan. Tiba-tiba tahun 2021 ada orang yang bikin kitabisa.com patungan, akhirnya bikin mobil pelayanan. Dan pada saat mobil pelayanan itu ada, Lionel sampai minta maaf sama Tuhan bahwa maaf ya Tuhan, kalau aku mengecilkan kuasanya Tuhan, mulai sekarang aku janji aku akan jadi orang yang lebih berguna dari mami dan oma gitu. Nah, dari situ adalah Lionel sampai sekarang juara umum, jadi juara 1 juga, pinter di akademik dan ngomong terus, kayaknya bakal jadi kayak Hotman Paris. Jadi maunya ini terus ngomong terus gitu ya. Dan memang luar biasa anak itu dari kecil dia mami kerja yang keras ya, supaya bisa sekolahin Onel yang paling baik. Dia ngomong gitu kan? Mami pernah ngomong begitu. Dia ngomong itu kerja yang tolongin kuat, keras, supaya bisa sekolahin yang terbaik, supaya gantian Onel akan jadi orang yang benar-benar berguna bagi sesama gitu. Dan mewujudkan keinginan mami. Dan memang aku selalu menaruh kayak modelnya, aku kan gak dapat uang dari pelayanan lah, which is kalau misalnya dapat dari yang lain, pasti aku dulukan untuk pendidikan Onel. Dan memang anaknya pintar banget, luar biasa Lionel. Ya berkah kamu itu. Iya. Ya kan gitu loh. Bagaimana kalian mendidiknya, ya kan, cinta nggak akan pernah bohong sih. Dan lucunya dia itu sekarang jadi pengkoreksi. Apanya? Dia kalau ikut aku ngerias jenazah. Oh dia tag? Mami itu kok mulutnya agak sedikit begini gitu ya. Oh iya nak, nanti mami betulin ya gitu. Gak takut loh dia? Gak takut. Waktu itu aku nyari dia, aku lagi ngerias jenazah, dia di mana gitu. Nggak tahu ya, dibawa peti main game. Biasa aja. Kayak nggak ada apa-apa. Karena kan maminya bilang jangan takut sama jenazah. Iya, jangan takut sama jenazah. Takutlah sama orang hidup. Karena orang hidup itu bisa membahayakan. Nah, itu dia gitu. Tapi jenazah enggak. Makanya aku heran kalau misalnya orang tuh takut sama jenazah, apa yang ditakutin gitu. Nggak ada yang ditakutin. Mereka baik. Mereka sudah pulang. Kalau bilang arwah atau segala macam, kalau kita niatnya baik nggak akan. Banyak banget kan orang yang trauma datang ke rumah duka atau ngeliat orang mati, karena in case daripada lo takut mati, lo lebih baik mempersiapkan kematian lo dari sekarang. Itu dia. Cakep bener. Tanda serunya 4 itu kalau gitu. Jadi waktu berpulang udah bener gitu. Iya bener. Jangan sampai nih ya, aku cuman share doang nih di tempat uncle. Jangan sampai nanti kayak aku ngurusin jenazah, ya anaknya ribut soal harta. Nah, ibunya terlantar di situ, belum dimandiin, belum apa, anaknya udah ribut di meja. Ada loh gitu. Ada banyak. Dan itu kita nggak boleh
nggak boleh tutup mata, tutup telinga, itu ada. Dan aku cuma berpesan juga di tempat di acara ini, tempatnya Uncle Alvin, aku cuma ngomong kalau kalian adalah orang tua yang punya harta banyak dan anaknya agak-agak sedikit ya ajaib gitu ya. Selesaikanlah dulu ya. Nah, bikinlah surat wasiat dulu, jangan sampai meninggal dulu terus nanti akan terjadi sesuatu. Gitu. Karena based on pengalaman yang udah pernah kamu lewatin, aku ngurusin soalnya. Kamu ngurusin segitu banyak. Dan itu di depan mata, banyak banget pelajaran hidup yang aku terima saat mengurusin jenazah. Ngerti sama anak-anak itu ya, yang nyari bapaknya kok yang ribut mereka ya. Iya. Yang nyari orang tuanya yang ribut mereka. Mereka, gitu. Karena mungkin manja ya. Lah iya, cari sendiri dong kalau mau harta. Iya. Tapi gini, ya ada healing khusus nggak sebagai perias jenazah? Aku hampir nggak bisa healing, Uncle. Iya, makanya. Aku padat banget, sehari bisa 3, 2, 5, pindah-pindah. Iya. Karena pada saat ngerias gitu mereka dapat hasil yang nggak bagus kan, ya ujung-ujungnya nelfon Kak Elsa, betul, minta tolong ya. Oh, mereka panggil kamu Kak Elsa ya? Kak Glo atau Kak Elsa gitu. Kak Glo atau Kak Elsa. 5? Iya. Jauh-jauh lagi dari pokoknya mamaku aja udah sampai ikut aku sampai ada di postingan aku tuh dia pernah ngomong selama ini aku nggak pernah bicara speak up tentang kamu Kak, bahwa pekerjaan ini sangat ya menurut saya ya sangat berat, dan saya pun hampir tiap hari ikut kamu juga kayaknya udah nggak tahan lagi gitu loh, maksudnya perlu healing atau segala macem. Ya paling healingnya di rumah chill nonton film bareng gitu aja, tidur. Karena kurang tidur. Iya. Kurang banget tidurnya. Apa yang kamu dapatkan setelah kamu sekian tahun menjadi perias jenazah? Pengalaman hidup apa? Adakah perubahan kamu gitu loh? Perubahannya jadi manusia yang nggak pernah takut lagi akan kehilangan, apalagi harta benda ya, kayak udah semuanya nggak akan dibawa juga, akan mati. Terus lebih menghargai perjuangan seseorang dan tidak pernah menganggap negatif sih orang gitu. Kayak melakukan hal-hal yang nggak patut dilakukan kayak udah nggak bergairah lagi gitu loh. Kalau zaman dulu kan masih rebel-rebelnya gitu ya. Kayak sekarang tuh udah manut aja kata Tuhan. Jadi Tuhan bilang ya aku patuh aja. Cuman pengen hidup damai, sejahtera, nggak ada rasa sakit gitu loh. Karena uang itu dan kuasa itu bukan jawaban atas ketenangan hidupmu, bukan. Tapi ketika lo memilih tenang itu, ya lo harus ada memutuskan sesuatu yang kepahitan dalam hidupmu dan memaafkan. Itu dia. Itu yang memaafkan yang susah, Uncle. Definisi cinta menurut lo apa sih? Cinta, karena aku selalu ngurusin hal yang berbau kematian ya, jenazah, bahwa semua hal ya, mau benda mati dan benda hidup itu punya kadaluarsa, bisa expired, hanya cinta yang nggak bisa. Keren, semua ada kadaluarsa, hanya cinta yang nggak bisa. Kenal lo Calvin Edward. Itulah cinta yang sesungguhnya. Itulah cinta sesungguhnya ya. Iya. Tapi ini luar biasa loh. Jadi dari ini kan rebel dari kecil ya. Rebel Tomboy, banget. Rebel, semua bisa, semua mau dicoba. Nggak ada yang nggak bisa. Dia pengen apa semua, sampai mamanya bingung. Ini mau kemana anak ini gitu loh. Mau jadi apa anak ini gitu loh. Sampai belum ikut kursus makeup. Kok bisa mau ikut kursus makeup tuh gimana dulu? Nggak tahu. Pokoknya ikut-ikut aja. Pokoknya aku udah Tapi akhirnya ada manfaatnya kan? Iya, ada manfaatnya. Jadi ternyata hidup di jalanan itu, semua hal yang aku coba baik negatif dan positif itu memang memberikan pelajaran. Masa lalu itu sepahit-pahitnya kamu punya masa lalu itu pelajaran. Jadi yang intinya adalah hidup yang sekarang gitu, bukan hidup karena masa lalu gitu aja. Jadi jangan pernah takut untuk gue bisa jadi apa sih? Gue aja bisa jadi apa sesuatu, masa lo nggak bisa gitu kan? Udah lewatin semua. Sudah ngelewatin semuanya. Yang penting hidup itu cuma satu.
Maraton kebaikan. Nah, Iya, itu maraton dia. kebaikan. Kalau aku 1 hari 1 kebaikan. Sama aja mirip-mirip kan? Iya, Gitu. harus ada. Harus ada berbuat baik. Nggak tahu kenapa kalau orang berbuat baik tuh hidupnya enak-enak aja. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Iya. Setuju ya? Betul, Oke. setuju. Sekarang setuju ya, saya kasih games ya. Oke. Jarang-jarang kan kasih games ya. Boleh, Bentar boleh. ya. Ini gamesnya simple banget gitu ya di Alvin in Love. Gamesnya jawab cepat-cepat. Oke, Siap? siap. Pertanyaan pertama. Jika kamu dapat makan malam dengan tokoh sejarah manapun, siapa tokoh itu? Jokowi. Wow, why? Karena aku pengen bikin rumah duka. Buat orang susah. Iya. Siapa tahu soal sepeda Sama- dikasih ya. iya, Sekarang juga dikasih. Siapa tahu ya. Siapa Good. tahu. 2. Liburan ke pantai atau retret gunung? Pantai. Why? Nggak tahu, aku nggak suka ke gunung Oke. karena ngap-ngapan kali kalau udah capek. Kurusin makanya. 3. Apa lagu favorit karaoke? Karaoke. It must be in love, but it's over now. Itu sebenarnya lagu bagus, yang maksudnya ya aku suka deh lagu itu, nggak tahu kenapa. Kenapa? Kamu tunggu dikasih bunga dari bawah gitu kali di mobil ya? Iya. Enggak. Mungkin karena dulu aku sering nyanyi lagu itu, karena aku kan dulu penyanyi. Oke. Oh iya. Ntar kita suruh nyanyi, dia suruh nyanyi, dia suruh stand up. Iya, Banyak semuanya banget ini ya. Mau dak-dak cuma nggak apa-apa gitu ya. Jadi pertanyaan berikutnya, kucing atau anjing? Anjing. Oke, why? Aku punya anjing 4 di rumah. Wow, aku 11. 5. Banyak Jika kamu bisa memiliki kekuatan super, apakah itu? Menghilang. Ngapain hilang? Aku kadang-kadang capek dicari orang, Uncle. Pengen istirahat ya kan, bener dong? 5. Iya. Ya Allah. Hilang Satu kali merias berapa lama? 1 jam sampai 1,5 jam. Itu setelah dimandikan ya? Iya. Oke, 5 jam lah itu. Belum Iya, perjalanan. belum dan lain-lain. perjalanan. Oke, pengen ngilang ya? Iya, ngilang. Oke, nanti kita hilang sama perusahaan film sana tuh bikin ya, tolong dibagi resep hilangnya. Berikut ya, film favorit sepanjang masa. Doraemon. Emang lu rebel ya? Banyak kantong bisa ngapa-ngapain. Iya, gue kan pengen ngapa-ngapain tinggal Iya, ngambil di iya, kantong iya, ya kan. iya, oke, Definisi oke. pemalas. Oke, iya. Kurang lebih sih ya. Oke. Cemilan favorit kamu? Brownies. Oke, kental. Iya, Terus tidur cepat atau begadang? begadang. Kenapa? Kalau aku milih tidur cepat juga nggak Nggak bisa. bisa. Iya sih, karena sibuk, nah itu Iya, tetap sibuk aja gitu ya. begadang. Karena banyak orang meninggal rata-rata malam, Uncle. Oke, jadi janganlah begadang. Iya. Jangan tidur malam ya. Iya, Tidur benar. siang aja. Siang aja. Pengalaman kan ya, Iya. berdasarkan pengalaman dia. Tidur cepat atau begadang, meaningnya begadang ya. Terus, jika bisa kembali ke masa lalu, era manakah yang ingin kamu kunjungi dan kamu temui? Pada saat suamiku meninggal sih. Pada saat aku berlutut di hadapan Tuhan, pengen bilang sama Tuhan, Tuhan ternyata beberapa tahun setelah gua janji, we make it ya gitu. Kita berhasil ya gitu. Gak apa-apa kan dia ada di lubuk hati kamu Iya, yang paling benar, indah. iya, Gak benar. kemana-mana. Iya. Jasadnya aja ya. Yang Iya, nggak ada. Ya. Nasi padang atau nasi uduk? Nasi Padang. Dua-duanya sebenarnya ada santannya ya. Cuman kalau nasi Padang tuh kayak depan kos-kosan banget. Oke, lebih gampang ya. Enggak lah, Iya. karena dari Sumatera spicy Iya, itu mungkin benar-benar. lebih kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cepet juga. Cepet banget. Mantep. Menyenangkan ngobrol dengan Kakak Glo atau Kak Elsa. ya. Kak Elsa, pesan kamu untuk orang yang masih hidup apa? Buat teman-teman yang masih hidup, apa ya? Ya berbuat baiklah, menjadi orang baik itu pilihan, ya kan? Keharusan bukan pilihan. Pesannya sih, ya hidup itu cuma sekali, kematian itu pasti, dan persiapkanlah kematianmu dengan cara hidup yang baik. Dengan cara hidup yang baik. Betul. Ada pesan buat mama yang selalu support kamu sampai hari ini? Buat mama sama suamiku yang baru, aku baru menikah 1 bulan yang lalu. Terima kasih sampai sekarang
masih menemani kakak pelayanan. Terima kasih. Doanya 20 tahun tidak pernah berhenti hanya untuk kakak berubah menjadi orang yang berguna. Dan buat suamiku juga terima kasih bahwa mau menerima masa lalu, dan papinya Lionel adalah bagian dari keluarga kita. Dan terima kasih juga mau mengantar aku, jadi supir aku, jadi fotografer aku kalau lagi aku kerja, tanpa bayaran apapun. Karena kan cinta. Cinta. Iya, cinta itu. Oke, terima kasih udah hadir di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan doanya punya sekolah khusus untuk pemulasaran jenazah. Pemulasaran jenazah itu terkabul. Amin. Rumah ya, duka. Rumah dukanya juga terkabul ya untuk nanti ya punya juga, dan semua doa dan cita-cita kamu Amin, Tuhan. untuk membuat yang lebih baik dari sekarang akan terkabul. Amin. Yang nonton jangan lupa like, subscribe, dan share, komen, dan jangan lupa harus jadi trending. Nah, amin. Itu dia. Karena ada dia ya. Terima kasih, dan ini hadiah buat keindahan hati. Aku nggak pernah loh dikasih. Iya. Kita kasih, thank you ya. All the best. Iya, Angka sehat-sehat ya. Amin. Hebat. Sampai jumpa. Dadah. Bye.